Baiklah, Bapak dan juga Ibu, selanjutnya masuk ke rangkaian acara webinar. Dan webinar kali ini akan langsung disampaikan oleh Ibu Dr. Emilia Basar MSI, founder and CEO Siprocom. Dan dalam kesempatan kali ini beliau akan membawakan webinar yaitu dengan tema membangun reputasi brand dan perusahaan di era digital. Untuk itu langsung saja kepada Ibu Dr. Emilia Basar, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tri, Ibu Susilawati, dan juga Bapak Ibu dari Infobrand, merupakan satu kehormatan dan kebanggaan bisa bergabung di sini. Juga para Bapak Ibu dari brand, saya lihat di sini sudah ada beberapa mewakili brandnya sendiri dan perusahaan. Saya langsung share aja untuk paparan saya yang akan menyampaikan tentang bagaimana satu perusahaan membangun reputasinya di era digital ini, terutama ya Bapak Ibu ya. Baik, ini tentang saya, tapi nanti kita bisa kenalan lebih jauh di media sosial karena kita bicara tentang era digital, maka bisa juga kita saling berbagi di media sosial atau website dan LinkedIn Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai aja. Kalau kita melihat logo ini, maka kemudian apa yang menjadi top of mind dari kita atau dari pelanggan kita atau potential customer kita? Ya, pasti kalau kita melihat ini, salah satunya kita akan melihat bahwa produk daripada Apple itu adalah produk yang bisa diandalkan. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa produk ini juga efisien, dan ada juga yang menilai bahwa ini sangat stylish begitu ya, dan kemudian juga bahkan tidak melihat teknologi atau harga lagi, tapi kemudian melihat dari satu simbol ya, dari satu status simbol seseorang begitu ya, dan inilah kekuatan daripada sebuah brand. Kemudian saya akan menyampaikan hasil dari survei yang dilakukan oleh perusahaan, oleh Axios Harris Poll, yang kalau tadi Mas Tri juga melakukan beberapa survei begitu, dan tentunya juga saya ingin juga ya mendapatkan hasil surveinya, tentu akan sangat menarik buat kita ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah survei nasional di Amerika yang tadi saya sudah sampaikan, yang dilakukan oleh Axios Harris Poll dengan mengambil sampel hampir 43.000 orang Amerika untuk mengetahui 100 brand yang utama yang muncul sebagai top of mind, baik atau buruk ya. Nah, kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Penilaian daripada survei ini atau polling ini itu ada 3 pilar utama di sini, yaitu mencakup yang pertama pilar karakter yang mencakup budaya, etika, citizenship atau kepatuhan perusahaan, termasuk juga apakah konsumen itu berbagi value brand atau value perusahaan. Tadi juga Mas juga sudah sampaikan itu, kalau misalnya disebut nama brand itu muncul langsung apakah itu disebut oleh konsumen atau tidak begitu ya. Kemudian juga pilar yang kedua, penilaiannya berkaitan dengan trajektori, yaitu bisa melihat prospek pertumbuhan dari perusahaan atau dari brand, termasuk juga apakah mempunyai visi untuk masa depan, untuk yang akan datang, dan juga bagaimana kemudian brand menawarkan produk dan servicesnya begitu. Termasuk juga dilihat dari inovasinya apakah berkualitas tinggi. Dan kemudian juga yang pilar ketiga adalah masalah trust juga. Apakah konsumen itu trust terhadap brand sejak awal. Nah, ini hasilnya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini itu surprise juga ya, di sini ada Pfizer dan ada Moderna di 10 besar di sini. Yang pertama itu yang ingin saya bahas juga, salah satunya adalah yang pertama dulu nih, yang Patagonia. Yang Patagonia itu menjadi nomor 1 dari hasil polling ini karena punya komitmen yang teguh terhadap isu-isu environment, dan Patagonia ini juga menyalurkan 1% dari hasil penjualannya untuk kegiatan yang terkait dengan isu-isu lingkungan. Sampai kemudian juga perusahaan ini memastikan bahwa rantai pasokan yang etis itu juga dilakukan, ya, misalnya terpenuhinya etika sosial dan lingkungan dalam rantai bisnisnya, begitu ya Bapak Ibu ya.
Termasuk juga dilihat dari budaya perusahaan, kemudian juga apakah citizenship dari perusahaan selaras dengan model bisnisnya di mata konsumen dan sebagainya. Dan patogennya naik 31 tingkat dari tahun 2020, dari tahun sebelumnya. Kemudian kita lihat di sini tadi saya sudah sebutkan ada Pfizer dengan lebih dari 33 juta dosis vaksin COVID-19 yang diberikan setiap hari di seluruh dunia. Kita juga bisa melihat bagaimana kontribusi Pfizer ini terhadap kemajuan imunisasi yang sedang berlangsung atau vaksin ya, yang sedang berlangsung saat ini sampai saat ini gitu. Nah, ini juga perusahaan Pfizer ini juga naik sampai 54 tingkat dibandingkan di tahun 2020. Kemudian kita lihat lagi di sini ada Netflix gitu ya di nomor 38. Nah, meskipun Netflix itu kita tahu juga memelopori dunia streaming, kita menghadapi persaingan ketat dari para kompetitornya yang baru muncul terutama ya, termasuk juga akuisisi terbaru dari Amazon atas Metro Goldwyn Mayer atau MGM Studios. Nah, ini juga tentu menjadi harus punya strategi tertentu untuk tetap brandnya itu dikenal dan kemudian pelanggannya itu loyal terhadap perusahaan, terhadap brand Netflix itu sendiri. Sementara itu kita akan melihat di poin atau di nomor 60 di sini ada Google. Meskipun pertumbuhan pendapatan Google itu stabil gitu ya, tapi Google termasuk di antara perusahaan-perusahaan teknologi besar yang reputasinya merosot di tahun 2021 ini, turun 36 tingkat dari tahun sebelumnya ya. Kekuatan dan pengaruh yang sangat besar yang dimiliki perusahaan-perusahaan seperti Google yang turun sampai cukup jauh ini, itu kemudian akhirnya perlu diawasi juga secara ketat oleh regulasi. Nah, kemudian nomor 98 dan 99, di situ ada Facebook dan Fox News, yang kita tahu bahwa sebenarnya audiensnya juga tetap bertahan. Tadi kalau masih sempat mention tentang hot suit, begitu ya, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia juga menggunakan Facebook sebagai salah satu media komunikasinya di media sosial, dan itu termasuk yang 3 besar ya kalau nggak salah, masih 3 besar ya, atau 4 besar di tahun 2021 ini. Seingat saya yang pertama YouTube, kedua WhatsApp kalau nggak salah. Nah, tapi tetap saja kemudian kalau kita lihat dari hasil polling ini, reputasinya ini jauh menurun, dan itu juga tentunya akan menjadi pertimbangan buat baik itu konsumen ataupun juga buat stakeholders lainnya yang terkait dengan brand ini, begitu. Saya lanjutkan. Kemudian kita juga tahu bahwa di era digital di mana setiap orang memiliki akses yang cepat untuk melihat kredibilitas brand kita, begitu ya, reputasi menjadi sangat berharga Bapak Ibu. Tetapi dengan munculnya internet dan media sosial ini, sebetulnya reputasi ini bisa lebih dikenal oleh luas, oleh potensial audiens di seluruh dunia bahkan, tapi kemudian juga bisa dapat langsung hancur bila kita tidak mengelolanya dengan baik. Artinya bahwa daripada kita menunggu sesuatu yang terjadi pada perusahaan kita atau pada brand kita, dan kita bisa lihat ya di beberapa case-nya di internet atau di media sosial, itu sebaiknya, dan kemudian kita bersikap, daripada kita juga bersikap reaktif gitu terhadap isu-isu negatif, itu sebaiknya kita juga mulai memprioritaskan untuk membangun kepercayaan publik pada brand kita. Misalnya kita akan melihat dari leadership-nya di dalam perusahaan, kemudian dari financial performance-nya juga ya, transparansi termasuk di situ. Lalu tentu saja bagaimana kualitas produk dan layanan kita, dan juga service excellence kita terhadap customer kita, dan jangan lupa juga internal communication juga, karena di sini juga ada beberapa praktisi atau profesional PR yang mewakili perusahaan. Internal communication sekarang ini menjadi hal yang sangat penting di masa pandemi COVID-19 ini untuk membangun loyalitas, membangun produktivitas, motivasi, dan juga empati. Dengan beragam program internal communication-nya ini, kita tetap bisa mempertahankan karyawan untuk bisa terus bekerja dan beraktivitas, dan kemudian juga akan keluar konten-konten yang positif keluar, yang positif dari media sosial masing-masing dari karyawan, sehingga kemudian
mereka juga bisa menjadi brand ambassador perusahaan kita gitu ya untuk internal communication. Nah, ada beberapa hal kenapa reputasi itu penting bagi bisnis, bagi perusahaan. Yang pertama adalah membangun kepercayaan karyawan, tadi saya sudah singgung juga, termasuk juga pelanggan, investor, dan juga stakeholders utama lainnya, seperti pemerintah, begitu ya. Atau bahkan NGO, kalau itu terkait dengan isu-isu tertentu, seperti misalnya hak asasi manusia, isu lingkungan dan perubahan iklim, dan isu-isu lainnya yang menjadi perhatian dari NGO. Nah, poin berikutnya adalah meningkatkan kepercayaan publik pada produk dan layanan perusahaan. Untuk kegiatan yang lainnya, kenapa kita perlu membangun dan mengolah reputasi dengan baik adalah supaya kita bisa menjaga tim kerja yang kuat, kemudian juga punya antusiasme juga, dan juga tadi saya sudah sampaikan loyalitas dan produktivitas itu juga menjadi hal yang penting. Lalu yang lainnya adalah menarik minat publik yang ingin bekerja di perusahaan Anda, karena hasil survei juga mengatakan bahwa kalau perusahaan atau brand kita itu baik, termasuk nanti Bapak Ibu ya yang akan mendapatkan award atas brandnya yang punya reputasi baik, itu biasanya kita akan lebih mudah menjaring calon pegawai atau calon karyawan di dalam perusahaan kita, karena akan begitu banyak orang atau orang-orang yang ingin bekerja di tempat kita karena brand kita dinilai baik gitu ya, dan itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan yang terbaik dari calon-calon karyawan tersebut. Kemudian juga reputasi itu penting bagi bisnis, bagi orang-orang di dalam perusahaan, juga buat stakeholders itu karena juga bisa mempengaruhi hasil penjualan dan pemasaran. Yang lainnya membuat pelanggan menjadi brand ambassador dengan berbagi pengalaman dan memberikan rekomendasi pada orang lain. Biasanya ini juga bisa nanti melalui satu survei, misalnya menggunakan Net Promoter Score atau NPS begitu ya, untuk bisa mengetahui apakah pelanggan itu mau secara sukarela memberikan rekomendasi pada orang lain tentang brand kita begitu. Nah, itu nanti kita akan masuk kepada poin tentang bagaimana kita mengevaluasi kegiatan-kegiatan brand kita itu terkait dengan reputasi ya. Satu lagi ternyata masih ada untuk salah satu pentingnya adalah untuk ekspansi bisnis, termasuk memasuki pasar baru, memperluas operasi perusahaan, termasuk juga membuka lini produk baru barangkali gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan melihat sekarang hasil survei. Ya, di sini kita lihat. Sebentar, saya geser dulu. Ini saya. Ya. Ada beberapa survei yang mengatakan pentingnya mengelola reputasi bagi perusahaan atau lembaga. Yang saya hanya beberapa hasil survei aja yang saya dapatkan juga dari internet, yaitu bahwa konsumen itu bahkan mau gitu membayar lebih besar untuk satu produk jika perusahaan itu memiliki reputasi yang baik. Tadi saya sudah kasih contoh juga sebenarnya ya di awal. Kemudian dan itu barangkali juga terjadi pada perusahaan Bapak Ibu. Kemudian juga hasil survei yang lain, sekarang ini 83% pembeli itu tidak lagi percaya akan iklan, tapi sebagian besar percaya atas rekomendasi, terutama rekomendasi yang diberikan secara online, dan itu juga terjadi pada anak-anak muda, remaja, dan juga milenial. Saya nggak tahu kalau sudah di atas lebih dari yang milenial ya, tapi itu terjadi. Hasil observasi juga saya mengatakan seperti itu. Ketika mereka mau menggunakan produk untuk perawatan diri, kemudian pakaian, sampai kepada alat elektronik, bahkan kemudian juga makanan, itu akan mereka melihat bintangnya, rankingnya dari produk tersebut. Dan kemudian termasuk saya juga, ketika direkomendasikan oleh anak-anak saya akan memilih produk itu daripada produk yang lain yang saya barangkali tidak terlalu mengenal, masih baru, atau sudah lama, tapi saya lebih yakin ketika itu muncul secara online atas rekomendasi maupun ada bintangnya sampai 5 sampai 6 gitu ya, kalau 1 sampai 10 atau 5 sampai 10 misalnya gitu. Nah, ini juga bisa menjadi satu pertimbangan juga ya untuk produk
jasa Bapak Ibu bagaimana caranya supaya kita bisa juga mendapatkan ranking baik atau rekomendasi baik dari pelanggan kita. Bahkan kemudian ada beberapa testimoni, ada TikTok, ada IG Reels dan sebagainya yang kemudian mereka secara sukarela di YouTube juga ada. Mereka secara sukarela mereview produk kita dan kemudian merekomendasikan tanpa kita minta, tanpa kita bayar. Dan itu bisa langsung dicek Bapak Ibu ya di media sosial ataupun termasuk juga di WhatsApp group, termasuk itu juga aplikasi chatting. Kemudian juga hasil survei yang lain juga menunjukkan 92 orang itu bahkan para pekerja ini terutama ya, itu mau meninggalkan pekerja mereka untuk bekerja di perusahaan yang punya reputasi baik gitu, reputasi yang punya bintang banyak gitu ya. Kalau dari 5 ke 10 di situ rankingnya sampai 9 bahkan 9,5, 9,8 itu biasanya mereka akan mencari kesempatan untuk bekerja di brand tersebut. Kemudian juga 95% pencari kerja mengatakan bahwa reputasi dari perusahaan itu juga berdampak terhadap keputusan mereka untuk bekerja di situ. Nah, terakhir, tetapi 58% pimpinan perusahaan atau eksekutif itu sebenarnya percaya bahwa mengelola reputasi online itu juga harus ditangani. Sayangnya hanya sekitar 15% yang benar-benar melakukannya. Saya yakin tadi Bapak Ibu tidak melakukan itu ya. Terbukti nanti brand yang akan muncul itu sebagai top brand itu berarti memang Bapak Ibu punya strategi yang baik, yang bagus sehingga mendapatkan award di hari ini. Oke, kita akan masuk ke brand reputation strategy. Sebenarnya ketika saya akan menyampaikan bagaimana membangun satu strategi dari satu brand di era digital terutama gitu ya. Ini sebetulnya adalah proses strategic plan yang juga saya biasa gunakan untuk menyusun satu strategi komunikasi. Yang pertama tentu saja basisnya adalah riset. Jadi kita harus punya baseline dari berbagai sumber, dari berbagai informasi, dari berbagai media untuk kita kumpulkan, kemudian kita kelompokkan, kita kategorikan, kita analisis begitu ya. Termasuk juga dari sentimen yang muncul, kemudian juga dari perbincangan di media online, termasuk juga hasil dari media monitoring, bahkan mungkin juga dari hasil annual report begitu yang terkait dengan komunikasi, PR activities dan reputasi brand yang strategi reputasi brand yang sudah dilaksanakan, hasil-hasil reportnya. Setelah itu setelah semua terkumpul tadi yang sudah saya sampaikan, dikelompokkan, dikategorikan, lalu dianalisis, kita masuk kepada analisis situasi untuk melihat lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Sebenarnya Bapak Ibu kalau kita mau menggunakan toolsnya itu ada banyak gitu ya, ada SWOT, PS, Pestel, Gap Analysis atau barangkali ada tools yang lain. Kalau Bapak Ibu barangkali lebih sering menggunakan SWOT Analysis dan beberapa barangkali sudah mulai menggunakan PES dan Pestel Analysis. Itu bisa digunakan untuk melihat atau menganalisis situasi lingkungan internal dan eksternal. Kemudian step berikutnya adalah melakukan pemetaan isu dan pemangku kepentingan. Ini sebetulnya ada pembahasan tersendiri ya untuk melakukan isu and stakeholders management atau mapping karena prosesnya juga cukup panjang, tidak sederhana seperti kita mengatakan bahwa isunya muncul apa, kemudian siapa stakeholdersnya begitu ya. Tapi ada proses selanjutnya yang sampai kemudian kita menemukan kenapa sampai muncul isu tersebut, bagaimana mengatasinya supaya tidak menjadi krisis, dan kemudian siapa pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan isu tersebut. Begitu. Kita nggak bisa mengatakan bahwa semua pelanggan atau masyarakat umum, tapi kita bisa menyebutkan secara spesifik isu ini terkait dengan stakeholder siapa atau stakeholders ini terkait dengan isu yang mana saja. Bisa juga seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah baru kita membangun strategi reputasi brandnya dengan menggunakan kita bangun smart objektifnya, kemudian juga key message-nya apa atau konten pilarnya seperti apa dan sebagainya.
Lalu tahap berikutnya setelah kita implementasikan, tentu saja kita harus melakukan evaluasi. Biasanya kita monitoring dan evaluasi itu juga sejalan juga ya. Nah, kita masuk ke PES, PESTEL, dan SWOT analysis, yaitu tahap pertama dari membangun strategi reputasi brand, analisis situasi. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, kalau kita menggunakan SWOT analysis, itu biasanya kita sudah sering menggunakannya untuk melihat faktor internal, maka kita akan melihatnya dari faktor strength dan weakness-nya. Dan kalau kita ingin melihat faktor eksternalnya, kita akan melihat opportunity dan threat-nya. Sementara itu kalau kita menggunakan PES dan PESTEL, PESTEL terutama digunakan bila terkait dengan elemen-elemen yang tentang diskriminasi, kemudian hak cipta, kesetaraan gender juga termasuk, lalu juga environment, isu-isu lingkungan, perubahan iklim, termasuk juga misalnya Bapak Ibu punya program untuk gaya hidup rendah karbon, emisi karbon, lalu juga termasuk juga perilaku ramah lingkungan dan sebagainya, itu biasanya menggunakan PESTEL. Tapi juga sebenarnya faktor legal itu juga bisa dimasukkan ke faktor politik kalau Bapak Ibu menggunakan PES analysis. Kemudian environmental dia bisa masuk ke faktor teknologi kalau misalnya ada teknologinya, kemudian juga bisa masuk ke masalah politik, ekonomi dan juga sosial. Nah, yang ingin saya kasih tantangan buat Bapak Ibu adalah kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat SWOT analysis, lalu juga ada PES atau PESTEL analysis, bagaimana kemudian Bapak Ibu mengawinkan SWOT PES analysis matrix. Ini juga sudah pernah saya lakukan juga untuk membangun satu strategi komunikasi dari satu lembaga. Itu memang tidak mudah, tapi bisa kita coba untuk melihat misalnya dari, sebetulnya saya bisa kasih contohnya ya, tapi saya tidak yakin apakah saya bisa memberikan di forum pertemuan ini gitu ya, terutama contoh yang bisa saya, yang sudah pernah saya dan tim lakukan. Nah, untuk ketika membangun analisis matriks ini, misalnya kalau dari unsur internal atau kekuatan internal dari faktor dari elemen misalnya resources, baik itu keuangan, kemudian SDM, infrastruktur, fasilitas, begitu ya, yang ada kebijakannya, yang kebijakannya itu dikeluarkan oleh BOD atau juga oleh perusahaan, itu kita bisa masukkan misalnya di faktor SP. Berarti di sini ada ada kekuatan internal yang berupa kebijakan. Bisa juga bila ada kelembagaan yang mendukung kebijakan tersebut, yaitu serikat pekerja misalnya. Nah, ini bisa dimasukkan di SP, berarti di bagian ini nih, strength dan politik dan seterusnya. Kemudian juga dari sektor ekonomi misalnya, di sini ada O dan E, berarti ada opportunity, tapi melihatnya dari faktor ekonomi. Misalnya adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk program vaksin gratis bagi karyawan Bapak Ibu, begitu ya. Dari misalnya keputusan atau surat edaran dari Menaker atau Menpan RB contohnya. Menpan RB biasanya terkait dengan ASN ya. Atau BUMN. Kalau di sini tadi saya lihat beberapa ada perusahaan BUMN, itu kita bisa masukkan di elemen O dan E ini, OE ya, berarti opportunity, ada peluang dari sektor ekonomi, pemberian insentif, sumber pendanaan, kemudian juga kebijakan ekonomi misalnya, itu juga bisa masuk di sini. Sementara kalau politik biasanya terkait dengan elemen-elemen ada regulasi, kelembagaan, termasuk good governance-nya, kalau BUMN itu juga akan dinilai juga biasanya begitu ya. Termasuk juga tata kelola untuk membangun reputasi, barangkali itu juga bisa dimasukkan di sini. Kemudian kalau teknologi selain R&D yang terkait dengan core bisnisnya Bapak Ibu, itu juga karena saya orang komunikasi dan Bapak Ibu di sini saya lihat juga ada praktisi komunikasi dan PR, tentu kita juga akan melihatnya dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan di dalam perusahaan. Nah, inilah tantangan kita di sini, sebetulnya ada di T-nya ini. Kalau itu dia masuknya di di sini ya, di ST gitu ya,
di strength di sini, Bapak Ibu bahkan sudah punya single click button misalnya gitu, sekali klik itu akan bisa mendapatkan informasi tentang produk, layanan, kemudian juga pemberitaan, kemudian juga tentang visi misi dan value-nya perusahaan dan sebagainya, itu bisa masuk berarti di sini nih, ada kekuatan dari sisi teknologi. Tapi kebalikannya, kalau misalnya teknologi yang digunakan untuk media komunikasinya, termasuk bagaimana mengelola website, lalu juga mengoptimalkan penggunaan sosial media seperti Instagram dan bagaimana juga menggunakan AI untuk media sosial Bapak Ibu gitu ya, chatbot dan yang lainnya, itu masih belum dilakukan, berarti kita masuknya di sini. Ada di weaknesses tapi terkait dengan teknologi. Begitu. Jadi teknologi ini sekali lagi tidak hanya terkait dengan perkembangan R&D-nya dari produk Bapak Ibu atau layanan, tapi juga termasuk teknologi yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi. Oke, ini satu slide aja ya Bapak Ibu saya sampaikan untuk isu dan stakeholders management. Bagaimana isu ketika dia ketemu dengan stakeholdersnya. Ini saya akan kaitkan. Jadi prosesnya itu sejak awal itu akan terus berlangsung dari awal sampai akhir, sampai pada monitoring dan evaluasi Bapak Ibu. Ini adalah satu kegiatan yang terencana dengan baik, satu strategi yang sistematis, jelas, terarah, dan juga terukur. Nah, measurement-nya ini juga yang harus kita bangun nantinya supaya kita tahu apakah program yang kita jalankan untuk membangun reputasi, meningkatkan atau mempertahankan reputasi yang sudah baik ini itu efektif, dan atau kita juga bisa melihat tingkat keberhasilannya seperti apa. Untuk isu dan stakeholder management ini tadi kita sudah melakukan environmental scanning ya Bapak Ibu ya. Setelah itu dari sini, nah dari sini nih ya, contoh ya. Dari sini kita akan melihat, menemukan isu-isu, apakah itu di weaknesses-nya, di threat-nya, atau mungkin saja ya di strength dan opportunity-nya. Tapi biasanya sih isunya akan muncul di ancaman dan kelemahan di internal kita, ancaman di luar dan kelemahan di internal kita gitu ya. Dari situ mulailah kita mengidentifikasi isu, lalu kita mengidentifikasi siapa stakeholders yang terkait dengan isu tersebut. Sekali lagi ya, kalau di perusahaan itu dengan perusahaan yang ribuan, barangkali nggak cuma satu perusahaan airlines misalnya, mungkin ada sekitar 2.000 sampai 6.000 karyawan misalnya, mungkin tidak cuma satu serikat pekerja, tapi juga barangkali di situ ada juga misalnya serikat pekerja yang terkait dengan teknisi. Jadi ada serikat pekerja teknisi, ada juga yang aircrew, ada juga yang pilot, ada juga yang back office misalnya begitu. Dengan begitu banyaknya serikat pekerja di dalam perusahaan, tentu saja kita juga harus mengidentifikasi kalau itu ada satu isu muncul ya. Ini pernah muncul juga di satu airlines misalnya, adanya tuntutan karyawan dari dua serikat pekerja yang saya kasih contoh tadi, misalnya serikat pekerja teknisi dan pilot begitu, ke pengadilan dipetunkan. Kemudian kita mengidentifikasi ini siapa mereka. Serikat pekerja mana yang langsung terkait dengan isu tersebut misalnya begitu ya, atau kalau dulu kita sempat pernah baca juga di berita kalau yang serikat pekerja pilot ini adalah adanya perbedaan upah kerja yang lokal itu maksudnya Indonesia dengan yang dari luar gitu. Nah itu kita identifikasi, dari situ kemudian kita melakukan analisis, lalu kita melakukan mapping. Mappingnya itu juga kita kalau mau melihat isu mapping, maka kita akan melihat misalnya likelihood-nya kemunculan dari isu tersebut, lalu juga kita bisa melihat impact-nya tinggi, sedang, atau rendah. Kalau stakeholders mapping-nya ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian safeguard-nya apa, lalu berapa nilai isu itu kalau kita tidak menanganinya dengan baik. Nah, oke, 10 menit lagi. Ya, kalau gitu saya percepat aja ya, Bapak Ibu ya, saya baru dapat, saya baru baca di kolom chat, dan seterusnya. Dari situ kemudian baru kita bikin strateginya, apakah kita akan membuat program untuk employee satisfaction, customer experience, kemudian bagaimana kita menggunakan social listening, termasuk social media, dan kegiatan CSR. Baik Bapak Ibu, ini yang brand reputation strateginya tadi ini sudah saya sampaikan.
Saya langsung aja masuk ke peso modelnya di sini. Kita tahu kalau yang peso model itu, maka kalau paid kita akan berkaitan dengan bagaimana misalnya salah satunya kita menempatkan konten kita dibayar oleh perusahaan, misalnya kita beriklan, termasuk juga kita menjadi sponsor atau kita membuat spanduk ya kalau yang offline atau banner, e-banner kalau di online begitu ya. Tapi juga di aspek paid ini kita juga bisa mengecek kompetitor kita yang iklannya barangkali against terhadap brand kita, atau kita juga bisa melakukan comparative advertising gitu ya di paid media ini. Lalu di earned media kita tahu bahwa ini juga adalah media yang kita memiliki, artinya kita memberikan publikasi, ada publikasi. Nah, biasanya yang earned media itu kegiatan PR-ing di sini ya. Nggak cuma media relation, tapi juga kegiatan berkaitan dengan influencer relation. Bagaimana kita membangun itu. Lalu yang lainnya ada shared media, ini juga sebetulnya bukan kita yang punya medianya, tapi juga bisa jadi kontennya kita, konten perusahaan atau brand kita itu secara sukarela di-share oleh netizen di media sosial mereka, begitu ya. Apapun lah, di mana kemudian konten itu dibahas, dikomentari, begitu ya. Nah, di sini di dalam shared media ini kita perlu melakukan social listening pada kegiatan shared media ini. Termasuk juga ketika netizen menyuarakan brand kita secara negatif, itu perlu kita kita dengarkan dan kita pertimbangkan, kemudian kita bangun strateginya seperti apa untuk menetralisir atau memberikan penjelasan terhadap sentimen negatif tersebut. Lalu yang lainnya on media. Kalau on media ini itu medianya kita membangun konten di media kita sendiri, tapi bagus juga termasuk podcast, IG Live dan yang lainnya ya. Tapi bagus juga kalau on media ini juga kita manfaatkan diisi juga oleh karyawan sehingga mereka juga bisa menyuarakan apa yang terjadi di dalam perusahaan terkait dengan misalnya aktivitas, kemudian juga budaya kerja dan yang lainnya. Baik, Ibu, mohon izin. Ya, makasih. Mbak, maaf tadi saya batuk makanya saya mute. Nah, kita lihat di sini bagaimana reputasi manajemen di dalam media sosial. Yang ini beberapa aja ya Bapak Ibu ya, tidak harus seperti ini, dan ini hanya saya memberikan contoh aja. Salah satunya adalah di antaranya adalah content marketing. Di content marketing ini kita bisa juga misalnya menyampaikan tentang kualitas produk, layanan jasa, kemudian berita atau informasi tentang perusahaan kita. Kita juga di content marketing juga bisa membangun konten pilar. Konten pilar itu kita bisa misalnya kalau yang primer atau yang utama itu kita bisa berikan misalnya tentang produk knowledge perusahaan kita, kemudian promo activity, bagaimana kita berkolaborasi dengan stakeholders kita, dan termasuk juga barangkali ada testimoni dari klien atau pelanggan kita, customer kita. Kemudian ada konten pilar penghubung. Di penghubung ini kita juga bisa berikan misalnya konten-konten terkait dengan edukasi, tips and tricks, tutorial, fun fact, dan yang lainnya. Kalau konten bebas ini biasanya itu tidak terkait brand, tapi terkait dengan hal-hal yang ramai dibicarakan di sosial media misalnya, atau di media online misalnya, termasuk juga ketika kita mau mengisi yang berkaitan dengan kegiatan global, nasional, atau local moment, hari-hari besar, termasuk juga greetings, quote, games, dan yang lainnya, begitu ya. Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya adalah employee advocacy. Itu employee advocacy di sini kita lihat di sini ada hasil survei yang mengatakan bahwa brand message itu bisa sampai mencapai 561% gitu, lebih baik dibandingkan yang disampaikan karyawan ya, dibandingkan kalau kita dari perusahaan share sendiri. Nah, untuk itu kita perlu menyediakan platform bagi employee untuk terlibat dalam konten-konten perusahaan.
gitu, sehingga mereka nanti bisa menjadi supporter brand terbaik kita dan bisa di media sosial mereka, di akun media sosial mereka. Kemudian dari review site, ini biasanya review site ini itu kita lakukan supaya kita bisa menanggapi sesuatu yang sifatnya negatif bisa secara baik dengan cara yang baik begitu ya. Nah, ini kita bisa juga lihat dari salah satu riset yang mengatakan bahwa satu ulasan buruk dapat merugikan brand itu hingga 22% dari potensial customer dan seterusnya. Yang lainnya juga kita bisa melakukan social listening. Social listening ini membantu kita untuk memantau dan melihat apa yang dikatakan atau dirasakan oleh netizen, oleh followers kita tentang brand kita atau tentang perusahaan kita. Dan ini bisa membantu kita untuk bagaimana kita melakukan engagement terhadap netizen, customer atau followers kita, termasuk juga kita memberikan value, corporate value, termasuk juga kita mengembangkan strategi kita untuk bisa memperbaiki konten-konten kita atau narasi-narasi kita di sosial media. Nah, yang berikutnya adalah ketika tadi kita kaitannya dengan isu and stakeholders management ya Bapak Ibu ya. Ketika isu itu muncul dan barangkali menodai reputasi Bapak Ibu yang sudah terbangun dengan baik begitu, ini tentu kita harus mencari solusi, membangun strateginya lagi. Strategi kalau di komunikasi kita biasa sebut dengan strategi komunikasi penanganan krisis atau PR krisis gitu ya. Yang lainnya juga kita menyediakan outlet buat feedback dari atau komplain dari customer. Nah, ini contoh saja dari Dell, karena waktunya terbatas, nanti Bapak Ibu bisa baca, bisa dapatkan PPT ini juga, termasuk adalah bagaimana menangani negatif sentimen di sini. Kita juga bisa lihat ya, ini ada hasil survei yang mengatakan bahwa yang tadi saya bilang itu ya, ada satu resiko yang meningkat menjadi 59,2% untuk 3 ulasan terburuk. Jadi saya sebetulnya mengulang yang tadi itu ya, ini hasil surveinya, sehingga kita bisa lihat dari hasil survei ini bahwa penting sekali buat kita untuk mendengar apa yang dikatakan oleh konsumer, termasuk juga bagaimana kita bisa mengelola negatif sentimen yang ada di media sosial termasuk di website gitu. Yang lainnya Bapak Ibu, kalau kita famous famous statement gitu ya dari Warren Buffett ini bahwa sebenarnya kita bisa melihat walaupun ini sudah lama ya quote ini statement ini, tapi kita juga bisa mengatakan bahwa brand reputation itu adalah sesuatu yang langsung harus teringat gitu oleh kita gitu ya. Ini ada di sini beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk sentimen yang muncul di media sosial, baik itu dari followers, netizen maupun dari customer, termasuk dari stakeholders kita, dari mitra kita juga, barangkali partner kita juga. Salah satunya adalah brand customer review. Di sini kita sudah bisa melihat bagaimana misalnya kita melakukan review terhadap apa yang dikatakan oleh customer tentang brand kita. Termasuk juga kita perlu juga menyiapkan crisis communication plan. Tapi perusahaan saya atau lembaga saya nggak pernah tuh terkena krisis. Ada beberapa perusahaan, kalau saya memberikan satu pelatihan itu, mereka mengatakan bahwa kami sudah berdiri di Indonesia itu lebih dari 30 tahun dan tidak pernah terjadi krisis. Tapi setiap tahun kami melakukan simulasi penanganan krisis dan kami sudah punya SOP-nya, kami sudah punya kebijakannya, dan bahkan kami juga sudah membuat tim penanganan krisis begitu. Dan itu akan sangat baik juga mengantisipasi bila terjadi krisis pada perusahaan atau lembaga. Karena kita tidak pernah tahu krisis itu kapan datang pada kita dan tidak pernah kita inginkan krisis itu terjadi pada perusahaan atau brand kita gitu ya. Yang lainnya juga kita bisa melakukan campaign juga dan kemudian kita akan menganalisis sentimen untuk bisa mendapatkan jawaban dari campaign itu, apakah mereka kemudian percaya, membangun kembali kepercayaan publik pada brand kita. Nah, ini slide terakhir untuk melakukan monitoring dan evaluasinya Bapak Ibu. Sekali lagi saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya media monitoring.
yang disampaikan media kepada publik kita, begitu. Kemudian juga bisa melakukan social mention, lalu ada sentiment analysis, net promoter score, tadi saya sudah sampaikan, dan bahkan kalau bisa saya juga pernah melakukan misalnya net emotional value, dan poin 4 ini juga akan selain memberikan rekomendasi, kalau net emotional value lebih kepada customer journey, mulai dari dia itu mendaftar, misalnya kalau Bapak Ibu di perusahaan teknologi, seperti provider, mulai dia mendaftar, kemudian dia menggunakan sampai setelah dia menggunakan itu akan terlihat dari evaluasinya di net emotional value di NEV gitu ya. Jadi ada journey dari customer. Kemudian juga bisa juga menggunakan, semua ini bisa menggunakan online reputation management tools yang sebetulnya cukup banyak ada ya, dan Bapak Ibu bisa berlangganan di di tools tersebut. Saya nggak perlu sebutin brandnya ya, jadi takut nanti kayak orang jualan, tapi setidaknya dari situ nanti Bapak Ibu akan bisa melihat misalnya ada keyword mentionnya, kemudian juga apakah Bapak Ibu brand itu termasuk yang top sources gitu ya, termasuk juga sentiment detection-nya, kemudian mention overview-nya, kemudian location-nya, lalu social follow-nya seperti apa. Dari saya itu Bapak Ibu, terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Emilia Basar. Tadi sungguh menarik sekali ya Bapak dan juga Ibu mengenai presentasi yang telah dibawakan, yaitu membangun reputasi brand dan perusahaan di era digital. Dan semoga apa yang tadi telah disampaikan dalam sesi webinar dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya seluruh achiever pada sore hari ini, untuk terus dapat meningkatkan aktivitas digitalnya, terutama di era digital kali ini dan juga di era pandemi COVID-19.